إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, kita jadikan asas kerja kita, asas pemikiran kita hanyalah taat kepada Allah untuk mencari ridha Allah SWT. Termasuk juga usaha dakwah ini. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW 40 tahun di Mekah. Beliau tidak bicara dakwah tidak bicara. Karena apa? Karena beliau belum diperintah, maka beliau diam aja. Setelah diperintah oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan. Baru beliau ini bergerak. Tidak ada istirahatnya sampai wafat beliau. Ketika usaha-usaha dakwah mulai berkembang di Jazirah Arab, maka perkembangan usaha dakwah ini didengar oleh Raja Persia. Maka Raja Persia merasa terganggu. Dikirimlah orang-orang untuk memanggil baginda Muhammad SAW melalui gubernurnya yang ada di Yaman, yaitu Gubernur Badan. Setelah utusan itu datang menjumpai yang mulia baginda Nabi SAW, mengatakan, kami ini adalah utusan raja di Raja Persia. Memerintahkan kepada kamu untuk datang ke istana Persia dan menghentikan kerja dakwah kamu ini. Kalau kamu nekat tidak mau tunduk, kamu akan dihancurkan dan seluruh kaum kamu akan dihancurkan semuanya. Katanya utusan Persia. Tapi Nabi itu macam tidak dengar dengan kata-kata orang Persia ini. Beliau ini menjawabnya itu aneh. Kamu kok kumisnya panjang-panjang, siapa yang nyuruh? Katanya. Ini bicara-bicara, dia ini utusan raja, Nabi itu tanya kumis. Kenapa kumis kamu panjangkan, jenggot kamu cukur? Kenapa? Ini karena perintah dari Tuhan kami, Raja Persia. Oh, kalau Tuhan saya, kata Nabi, menyuruh kumisnya supaya ditipiskan, jenggot dipanjangkan. Ini Nabi itu memulai pembicaraannya dari masalah kumis, bukan masalah apa itu tanggapan dengan masalah dengan Raja Persia. Kemudian Nabi mengatakan, kamu tunggu di masjid sana, besok pagi kamu nemui saya. Maka besoknya barulah utusan Persia menemui Rasulullah SAW. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau dakwah ini mau saya, kalau memang Raja Persia tidak setuju, akan saya hentikan.
Tapi dakwah ini bukan mau saya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka saya tidak bisa menghentikan usaha dakwah ini. Dan ketahuilah, hai duta Persia, bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhan kamu. Apa maksudnya? Tuhanku yang mengutus saya ini telah membunuh Tuhan kamu, Raja Persia itu. Betul begitu? Iya. Saya catat loh ini. Jangan main-main. Catat, dicatat tanggal sekian, jam sekian. Langsung dia pulang ke Yaman. Sampai ke Yaman, Raja Yaman bilang, Gubernur Yaman Badan bilang, Raja Persia itu sudah mati, dibunuh anaknya sendiri. Sekarang kamu jangan berani-berani itu dengan orang Madinah, itu gawat. Nah terus bagaimana? Kita masuk Islam aja. Nah, akhirnya duta Persia itu malah masuk Islam. Ini ceritanya dakwah itu kayak begitu itu loh, malaikat. Coba kita renungi, dakwah kita ini karena perintah Allah, apa dakwah kita karena apa? Nah, ini perlu kita luruskan niat kita kembali. Dakwah ini bukan reaksi atas keadaan-keadaan, bukan. Itu jahiliyah itu sudah beratus-ratus tahun Rasulullah tidak bereaksi apa-apa. Rasulullah itu dakwah bukan dengan reaksi terhadap keadaan, tidak. Tapi Rasulullah itu dakwah karena perintah Allah. Memulai dakwah karena perintah Allah. Dan beliau tegas kepada siapa saja, karena ini perintah Allah, saya tidak bisa menghentikan. Kalau seumpama ini maunya saya, kalau para raja tidak setuju, akan saya hentikan. Maka dasarkan dakwah ini hanya karena taat kepada Allah. Barulah dakwah itu akan ada kekuatannya sebenarnya. Maka setan itu ingin menipu kita. Kita dakwah tapi bukan karena taat kepada Allah. Karena mempertahankan gengsinya, karena supaya kita ini dianggap gimana, karkun kuat gitu. Emang saya ini penanggung jawab, kalau tidak dakwah gimana, malu toh. Dakwah karena malu. Walaupun malu itu sudah lumayan daripada tidak punya malu. Tetapi kalau dakwah karena malu itu belum sesuai dengan dakwah yang sebenarnya. Dakwah karena perintah Allah. Syekh Abdul Wahab hafizahullah, beliau senantiasa menekankan perkara ini. Kembalikan dakwah itu pada asasnya. Dakwah karena perintah Allah saja, bukan karena apa-apa. Seperti sholat perintah Allah, puasa perintah Allah, dakwah perintah Allah. Kita kerjakan dakwah itu dengan asas pemikiran semacam itu. Baru dakwah kita ada kekuatannya. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain perintah Allah SWT saja. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain ikut perintah saja. Sebetulnya kalau mau saya itu ingin tidur di rumah. Tapi ini perintah Allah, bagaimana lagi? Kalau menurut ukuran otak saya, orang dakwah ini begitu lemah. Macam semut merangkak-rangkak, sedangkan kebatilan itu seperti pesawat terbang Boeing 747. Bagaimana semut mau menandingi pesawat terbang? Tapi karena perintah Allah, saya kerjakan juga. Seseorang mengatakan kepada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, dakwah itu merangkak seperti semut, kebatilan cepat seperti pesawat terbang. Bagaimana dakwah ini bisa berhasil? Maka beliau mengatakan dakwah ini bukan mau balapan dengan pesawat terbang.
Bukan. Dakwah ini mengikut perintah Allah. Kalau kita ikut perintah Allah, kalau kita dibela oleh Allah, kalau kita dibantu oleh Allah, apalagi pesawat terbang yang lebih cepat dari pesawat terbang pun akan kalah dengan dakwah ini. Tapi syaratnya dakwah karena perintah Allah, sehingga dakwah itu dibela oleh Allah, sehingga dakwah itu diterima oleh Allah. Itu fikir kita. Waktu keluar 3 hari itu, karena kita ini belum punya pikir macam-macam, kelihatannya kayak ikhlas betul gitu sebenarnya kan. Keluar 3 hari itu nangis, nggak ada pikir apa-apa. Sekarang sudah agak lain. Setelah menjadi orang lama, maunya bayan saja. Maunya ngatur saja, diatur nggak mau. Nah ini yang mengakibatkan kemerosotan rohani kita ini sebenarnya kan. Kita kembalikan dakwah pada aslinya, hanya karena taat perintah Allah saja, hanya untuk membangun akhirat saja, tidak ada niat yang lain-lain. Di depan, di belakang sama aja. Di mahalah, di halakoh, di markas, di nizamuddin sama aja. Yang penting dapat ridho Allah. Bayan yang dengar 1 orang dengan bayan yang dengar 1000 orang sama aja. Itu tandanya ikhlas. Itu kemarin waktu haji itu Syekh Abdul Wahab itu datang ke rumah satu karkun di Madinah sana. Bayan panjang 1 jam lebih. Saya kira itu yang dengarkan banyak, ternyata yang dengarkan 3 orang cuman. Bayan istimewa 1 juta orang juga beliau begitu bayannya. Yang dengar 3 orang juga begitu juga sama saja. Masya Allah. Zaman dulu, ini ceritanya ulama-ulama India ini. Di India itu ada seorang ahli bayan, sehingga sampai disebut Amirul Bayan, Amir Bayan. Saking pandainya bayan itu. Itu orang sezaman dengan Syekh Ilyas, sebelum sedikit gitu. Namanya Athaullah Al-Bukhari. Namanya begitu. Kalau beliau bayan itu, Masya Allah, macam orang itu tersihir semua. Kalau beliau menangis, semua ikut nangis. Kalau beliau tertawa, semua ikut tertawa. Orang-orang Hindu dengar bayan dia, nggak usah nanti kes pada masuk Islam. Ribuan orang, bukan ribuan, puluhan ribu orang Hindu itu masuk Islam. Itu Athaullah Al-Bukhari itu. Satu hari malaikat Allah Ta'ala beliau bayan yang dengarkan ribuan orang, baru turun datang satu orang kepada beliau ini, Syekh, saya terlambat Syekh, saya minta bayan seperti tadi. Oh iya, dibayani satu orang ini persis seperti bayan di depan ribuan orang itu. Nah ini namanya ikhlas malaikat. Kalau kita ini enggak, kalau bayan memang semangat, tapi kalau dengar itu ngantuk. Ini tandanya enggak ikhlas ini malaikat. Kalau jadi amir semangat, kalau jadi makmur enggak mau mikir. Pokoknya tanggung jawab amir, enggak mau mikir. Coba ini semalekan. Ini di sini guyonan, nanti di akhirat jadi urusan besar. Di akhirat jadi urusan besar. Apa saja amal bukan karena Allah tertolak semua. Kembalikan amal hanya semata-mata karena Allah. Memuliakan Allah SWT. Lah ketika beliau sudah tua, didatangi Syekh Ilyas, sudah nggak bisa bayan, sudah tua. Maka Syekh Ilyas mengatakan, Syekh, sekarang saya ada kegiatan dakwah, bantulah saya, kata Syekh Ilyas itu.
Maka Athaullah Al-Bukhari itu beliau mengatakan, Muhammad Ilyas, kamu datang terlambat katanya. Saya sudah nggak bisa apa-apa begini, kamu baru datang. Kenapa tidak kamu datang waktu saya sehat? Syekh, katanya Syekh Ilyas, engkau memang sudah tua, tidak bisa apa-apa. Tapi kalimah-kalimah Tuhan ini, nasihat-nasihat Tuhan itu satu kalimah akan didengar seluruh orang India. Murid-murid Tuhan ada di setiap pojok dunia ini. Arahkan tuh murid-murid Tuhan untuk supaya ikut saya kerja dakwah itu. Oh iya kalau begitu. Dan itu termasuk perkembangan yang sangat penting dalam dakwah di India itu karena pembelaan Syekh Athaullah Al-Bukhari ini. Ini mudzakarah ulama kan ceritanya tadi ini. Ini termasuk perlu kita renungi. Jadi kalau datang ke ulama itu jangan mesti kita taskil dia. Nah, Pak Kiai keluar 3 hari Pak Kiai, insya Allah nanti dapat hidayah. Oh tak pentung dasmu kowe. Bocah cilik marah yang tuwek. Nah ini kadang-kadang kita ini tidak sadar itu. Insya Allah nanti kesannya itu luar biasa Pak Kiai. Untuk perbaikan hati kita ini Pak Kiai. Perbaikan. Kamu kira saya ini orang rusak apa gimana? Nah, kita datang kepada para ulama ya. Karena apa? Karena ikut perintah Allah untuk kita ikram para ulama. Sudah gitu aja. Syekh Ilyas ini pesan betul-betul jangan taskil ulama. Saya lihat itu orang naskil ulama itu akhirnya itu enggak baik jadinya, itu malah jadi masalah. Ulama itu tidak perlu ditaskil. Suasana yang baik, masjid-masjid yang hidup, karkon-karkon yang akhlaknya baik, itu akan menarik pada para ulama untuk ikut ambil bagian. Caranya bukan dengan ditaskil-taskil begitu. Insyaallah mulai kan? Ini sudah saya ikram bertahun-tahun gak keluar-keluar Pak Kiai, ini gimana sih? Nah ini Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tanamkan dalam hati, ini bukan basa-basi, bahwa para ulama itu sudah punya jasa besar kepada umat dan punya jasa besar kepada dakwah ini, walaupun mereka belum ikut. Coba semulaikan, kalau kita ini keluar, semua orang belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, alangkah sulitnya kita ini semulaikan. Tapi karena ulama-ulama sudah ngajari mereka baca Quran, sholat, mengajari fikih, mengajari Quran, macam-macam, di pesantren-pesantren, di surau-surau, kita ini akhirnya dakwah itu enak. Tinggal taskil, ayo 4 bulan. Tapi umpamanya 4 bulan ini nggak ada yang bisa sholat. Saya ini belum bisa sholat bagaimana? Nah, terpaksa tim taskil harus ngajari dia sholat. Loh saya sholat gimana? Baca Fatihah belum bisa. Akhirnya ngajari Fatihah. Akhirnya nggak jadi keluar 4 bulan jadinya. Tim taskilnya ikut dia. Tapi gara-gara banyaknya para ulama yang sudah banyak berbuat di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di surau-surau, maka kerja dakwah ini jadi mudah. Kalau kita naik ke atas, kalau Wali Songo itu tidak ngajak orang Jawa ini masuk Islam, bagaimana kita dakwah sekarang? Alangkah sulitnya itu sekarang. Maka kita ini jangan sumpek. Gara-gara ada satu ulama marah kepada kita, nggak usah sumpek. Nggak apa-apa tuh ulama marah itu nggak apa-apa. Memang ulama itu kerjanya marah begitu itu. Itu sudah biasanya ulama marah itu biasa. Kita syukuri aja, alhamdulillah Pak Kiai mau marah, tandanya sayang sama kita, gitu aja. Itu saya punya guru itu, Abah Tim Yatim Banten itu, anak-anaknya itu diajari, kalau ditempiling, alhamdulillah, itu anaknya jadi hafid Quran semua, laki-laki perempuan. Kalau ditempiling, tower, alhamdulillah, tempiling lagi, alhamdulillah. Ini jadi kiai semua anaknya itu. Ya kita dimarahi sedikit saja oleh para ulama sudah ganti marah, akhirnya nggak bisa ngaji jadinya. Ya.
barokahnya ulama nggak bisa masuk karena kita marah sama ulama. Maka kita ini nggak boleh marah sama ulama itu. Kalau kita ditempiling pun, alhamdulillah, insya Allah nanti sempat alim. Kalau bukan kamu, ya anak-anak kamu jadi orang alim insya Allah. Ini menurut pengalaman orang-orang dulu. Kalau orang itu dalam hatinya itu ada benci kepada para ulama, anaknya susah diatur. Susah diatur itu. Itu betul semuanya, itu sudah pengalaman, banyak sekali pengalaman. Maka kita ini yang baik pada para ulama, ikram pada mereka, kasih hadiah pada mereka. Kalau orang-orang yang belum dakwah bawa rambutan 1 kilo, kita bawa rambutan 1 becak, 1 becak, dengan becaknya sekali dibawa ke situ. Betul semuanya kan. Lah saya ini nggak punya rambutan, nggak punya hadiah. Hadiah Fatihah. Hadiah Fatihah. Para ulama mengatakan ada lebih 30 dalil. Ada lebih 30 dalil dari Quran, dari sunnah, dari pendapat para ulama bahwa hadiah amal itu boleh dan akan sampai. Kamu harus tahu nih, hadiah itu bukan mesti rambutan, mesti pisang. Hadiah amal. Baca Quran 1 khataman saya hadiahkan untuk Suriah NU Jawa Timur. Nanti kan Suriah yang senyum terus. Lah kita ini kalau ada ulama tidak setuju malah digunjing aja. Itu kiai itu itu sengak sama dakwah. Loh kok sengak? Lah memang kamu mungkin baunya enggak enak maka dia sengak. Kasih hadiah Fatihah, bacakan Quran, bacakan surat Ikhlas, kita sedekah dengan niat supaya pahalanya Allah berikan pada para ulama. Nanti kan para ulama itu jadi senyum aja. Orang dakwah itu kok ada nurnya tuh wajahnya itu. Melihat tuh seneng aja gitu. Ya kalau orang dakwah itu hatinya sudah ada benih-benih tidak suka sama ulama, itu baru melihat tok itu ulama sudah sumpek. Pakai jubah juga katanya keliru, pakai baju koko keliru lagi, pakai kopiah putih katanya tidak patut, tidak pantas. Baru sholat 3 hari kopiahnya kopiah haji katanya. Pokoknya ada aja salahnya itu. Tapi ketika hati kita ini ada kecintaan pada para ulama, yang salah-salah itu lo bener aja semua. Itu ada jamaah tahun 83 namanya Abdul Sobur. Datang ke sini ke ayah saya. Orang Pakistan jalan kaki. Ketemu ayah saya. Ya orang Pakistan itu kan kalau duduk itu saya nanya duduknya begini di kursi itu begini. Ini kan kurang ajar namanya kalau di Jawa itu. Tapi ayah saya itu loh malah Masya Allah, orang ini betul-betul orang ikhlas, dia nggak peduli orang. Ini mesti bangsa wali ini datang ke sini. Lo kan aneh tuh nih. Nah, jadi yang tidak pantas pun kalau hati itu ada kecintaan, orang itu makbul di sisi Allah itu memang makbul. Yang tidak pantas pun loh. Bangsa wali ini katanya ayah saya itu. Dikasih makan ya, oleh ayah saya itu dikasih makan. Itu dia itu tambah-tambah aja. Ini makannya itu banyak sekali. Orang ikhlas ini katanya saya. Enggak sungkan-sungkan katanya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini perlu kita renungi. Jadi kalau suasana kecintaan itu ada, itu yang salah-salah pun jadi tidak salah. Tapi kalau suasana itu tidak ada, suasana kasih sayang kecintaan itu enggak ada, yang benar pun jadi salah. Pakai sorban yang sunnah Nabi di kitab semua ada juga itu, kitabnya para ulama itu. Tapi enggak tahu ini sebabnya apa. Kita datang, sombong. Anak kemarin sore pakai serban-serban segala, pakai jubah salah lagi nanti.
Kalau kita sholat panjang, pura-pura aja ini. Biasanya nggak sholat kok itu. Pura-pura aja. Pakai jenggot teroris ini. Udah, pokoknya nggak ada yang benar, semua salah semua. Makan di nampan ini orang zaman kuno, padahal semua kiai itu makannya di nampan dulunya. Tapi ada orang di nampan kita disalahkan lagi. Apa makan di nampan? Kenapa nggak di piring katanya? Pakai sendok tambah lagi, nggak pakai sendok kotor katanya. Pokoknya salah kabeh. Tapi kalau sudah ada kasih sayang, nanti ya maklum, baru belajar agama ya sudah bagus begitu. Nah, begitu. Karena ada kasih sayang, maka buatlah suasana kasih sayang ini. Tapi dari hati, bukan basa-basi. Dari hati memperintah Allah kita untuk mencintai para ulama itu. Begitu mulianya para ulama itu di sisi Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengatakan para ulama itu warisnya para nabi, supaya kita ini tahu harganya mereka, kemuliaan mereka, sehingga kalau kita ini melihat mereka itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan penghormatan. Kalaupun mereka ada salahnya, siapa yang tidak salah? Bukankah kita ini juga banyak salahnya? Jangan kita melihat salahnya, kita lihat baiknya saja. Kalau kita bisa melihat baiknya, kita bisa mencintai, akhirnya kita bisa kerjasama. Nah, disitulah kebangkitan agama. Kalau kita lihat buruknya itu, orang itu banyak sekali buruknya. Kita juga banyak buruknya. Namun Allah SWT, usaha agama ini semulaikan tidak bisa dipisahkan dengan para ulama, nggak bisa. Memang usaha agama ini harus punya hubungan dengan seluruh umat. Orang umum juga penting, karena kebanyakan umat Islam orang umum. Pelajar juga penting, masturot juga penting, pejabat juga penting, polisi juga penting. Tapi jangan terus dimanfaatkan untuk dunia nih. Gara-gara polisi sudah kenal dakwah, kita akhirnya tidak mau memperbarui SIM. Alah, itu kan sudah kargon. Assalamualaikum, sudah jalan gitu. Nah, itu namanya agama digunakan untuk dunia. Itu enggak boleh begitu itu. Ini kan kargon 3 hari kemarin. Terus kita enggak mau pakai helm. Apa helm itu? Tidak sunnah. Nah, helm tidak sunnah. Tapi walaupun tidak sunnah juga tidak dilarang oleh sunnah. Nah. Bahkan bisa juga dikatakan sunnah. Karena ketika Nabi masuk ke Mekah, Fathu Makkah itu pakai helm besi beliau waktu perang. Ya. Jadi jangan gara-gara ini polisi sudah kenal dakwah nggak pakai helm, jangan, pakai tertib. Semua aturan pemerintah, asalkan tidak haram kamu ikuti aja. Kalau haram nggak usah. Asalkan tidak haram kamu ikuti aja. Rasulullah itu di Hudaybiyah mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Oleh Rasulullah dipegang tuh janjinya itu. Asalkan perjanjian itu tidak menyalahi agama. Jadi kita punya perjanjian, dengan orang kafir pun kita jaga. Asalkan perjanjian itu tidak merusak agama. Apalagi dengan orang Islam, ya lebih kita jaga lagi. Insyaallah mulai kan? Nah, mulaikan Allah SWT, karena agama dengan para ulama itu tidak bisa dipisahkan, mereka nggak bisa. Kalau kita ingin usaha agama, kita harus dekat dengan para ulama, tidak bisa tidak. Kalau kita usaha agama, tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama, satu saat nanti akan jadi fitnah besar kepada umat. Karena yang garap umat itu 2 golongan mulaikan. Yang pertama para ulama, yang kedua orang tabligh. Yang garap umat itu.
Nah, ini kalau orang tabligh tidak menyatu dengan para ulama, nanti lama-lama ada ulama, ada umat klub tabligh, ada umat klub ulama, akhirnya berbenturan. Kamu yang dapat dosanya. Maka sunnah mulaikan Syekh Ilyas itu sudah menanamkan dalam 6 sifat itu ikramul muslimin. Rinciannya memuliakan ulama, menghormati orang tua, menyayangi anak muda. Ini penting ulama ini mulaikan. Apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu tempatnya ulama, tempatnya pesantren paling banyak di Indonesia ini Jawa Timur ini. Kalau kita tidak betul-betul menyatu dengan para ulama, dekat dengan para ulama, mengkondisikan itu, nanti dakwah itu nggak akan bisa jalan dengan baik. Dulu di India itu ada seorang ulama besar, namanya Mufti Kifayatullah, penulis kitab juga. Begitu tingginya martabatnya, derajatnya beliau ini, sampai Syekh Ilyas saja ini mau khususi kepada Syekh Kifayatullah itu enggak berani. Saya tidak pangkat saya kok sowan sama Mufti Kifayatullah itu enggak berani saya. Tapi anehnya satu hari Mufti Kifayatullah tahu-tahu datang ke Nizamuddin. Syekh Ilyas itu jadi terkejut. Loh, semua orang Nizamuddin geger semua. Mufti datang, Mufti datang. Ternyata yang membawa itu pembantunya. Pembantunya sudah keluar 3 hari cerita sama Mufti. Ini Syekh Ilyas ini sekarang punya kerja bagus ini. Banyak orang yang maksiat jadi tobat, banyak orang tidak sholat jadi sholat. Akhirnya Mufti Kifayatullah datang ke Nizamuddin. Begitu datang ke Nizamuddin melihat kerja-kerja di situ, Syekh Ilyas itu datang. Syekh, lihatlah kerja-kerja saya di sini ini, Syekh. Mana yang bertentangan dengan agama, yang tidak sesuai dengan syariat, kamu luruskan, Syekh. Maka Mufti Kifayatullah itu lihat khalaqah di Nizamuddin, orang taklim, orang dzikir, orang sholat. Semua sesuai dengan syariat. Langsung beliau menulis fatwa. Dan fatwanya itu zaman dulu waktu tahun 80-an saya datang ke itu ditempelkan di masjid-masjid di India, di Pakistan. Fatwa Mufti Kifayatullah bahwa tabligh ini benar. Dan waktu Mufti Kifayatullah itu menulis fatwanya itu, Syekh Ilyas itu bergembiranya luar biasa. Sekarang tabligh baru jalan katanya. Baru mulai jalan sekarang. Kalau Mufti sudah mengizinkan. Kalau ada orang umum, pejabat, katanya Maulana Jamsid, kalau ada pejabat, ada orang umum, ada itu tidak setuju dengan tabligh itu, saya tenang-tenang saja, tidur saya. Tapi kalau ada ulama tidak setuju, langsung nggak bisa tidur saya itu. Ini salah apa saya ini? Katanya. Mesti ada salahnya ini kerja saya ini. Kok sampai ada ulama nggak setuju ini? Di Maulana Jamsid itu ngajari begitu, kan? Bukan ini mesti ulama ini nggak benar, bukan begitu. Ini ulama nggak setuju itu mesti kerja saya ini ada salahnya ini. Apa ini salahnya? Nah, jadi kalau ada ulama marah, kita ini perbaiki kerja kita ini. Itulah jalan keluarnya. Insyaallah mulaikan. Nah, mulaikan Allah SWT, kita tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasulullah SAW. Menyuti Rasul faqad ata Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita tidak bisa taat kepada Rasulullah kecuali melalui para sahabat. Maka Nabi mengatakan, mafhumnya kurang lebihnya, sahabat itu kayak bintang-bintang. Kalau kamu ikuti mereka, kamu dapat hidayah. Dan kita mengikuti para sahabat tidak bisa kecuali kepada para ulama, dengan lewat para ulama-ulama. Menurut keahliannya masing-masing. Kalau kita mau mengikuti dakwahnya para sahabat, ikutilah ulama-ulama ahli dakwah.
Kalau kamu ingin mengikuti fikihnya para sahabat, masalah hukum, halal, haram, makruh, sunnah, ikutilah para ulama-ulama ahli fikih. Kalau kamu ingin belajar mengenai bagaimana bacaan Qur'annya para sahabat, itulah para ulama-ulama qiraah. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Tanpa itu tidak bisa. Karena kita ini hidup itu di akhir semalekan. Kita harus melalui prosedur itu. Dengan mengikuti orang-orang ahlinya itu, akhirnya kita memahami kehidupan sahabat, akhirnya kita bisa ikut Nabi, akhirnya taat sama Allah. Itu harus begitu itu. Yang tidak pakai prosedur begitu itu mesti nanti akhirnya salah. Yang penting saya ini Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi bagaimana kamu bisa tahu perintah Allah dan Rasulnya itu? Harus melalui sahabat. Kamu pernah jumpa sahabat? Ya harus melalui para ulama-ulama yang ahlinya. Maka baginda Nabi mengatakan ulama itu warisnya para nabi. Bahkan ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sekali muhaddis, dan ini hadis sahih ini. Nabi sudah bercerita mengenai akan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nabi sudah bercerita itu. Akan lahirnya Al-Imam Malik, sudah bercerita itu Nabi. Akan lahirnya ulama-ulama dari Persia, Nabi sudah bercerita. Apa maksudnya cerita-cerita ini? Agar kita ini ada memuliakan pada para ulama. Orang yang mengatakan sudah tidak ulama-ulamaan, pokoknya Nabi sahabat, keliru itu keliru. Itu sama dengan orang yang penting musyawarah kita sendiri, nggak usah ikut musyawarah Indonesia, Jakarta, Nizamuddin, nggak usah, pokoknya kita jalan sendiri. Semua punya otak masing-masing. Orang Nizamuddin punya otak, saya juga punya otak. Ayo jalan masing-masing. Iya, boleh. Tapi kalau kamu nanti nabrak kemana-mana, insya Allah. Karena kamu bukan ahlinya. Orang Nizamuddin itu sudah memikirkan umat ini 100 tahun. Dimulai dari nol. Mikir siang dan malam bagaimana mengembangkan usaha agama ini. Lah kamu itu lebih berjudul dari orang awam, ya tuh. Nggak tahu lor kidul, tahu-tahu nggak mau ikut. Oh, nanti insya Allah itu akan kesesat di jalan. Ini Magetan ke Jakarta sudah ada jalan tol. Oh, sudah bagus. Tapi ini ada orang merasa dirinya kuat. Nggak usah lewat jalan-jalan begini. Saya ini kan Superman. Nah, saya mau lewat hutan. Akhirnya tersesat di hutan, ikut genderuwo. Nah, dimakan sama genderuwo itu nggak bisa pulang. Nah, begitulah kalau orang tidak mau ikut ahlinya. Ini dakwah sudah dibikin mulus, tinggal naik saja. Bukan hanya jalannya saja yang mulus, bisnya pun sudah disiapkan. Itu bis pertama jamaah setahun, kedua 4 bulan, 40 hari, 3 hari, bis terakhir 5 amal makomi, masturot, pelajar, tinggal numpak sudah sampai ke Jakarta. Nah, duduk tidur sudah sampai ke Jakarta. Tapi nggak mau ini, saya mau lewat Bengawan Solo saya. Nah, akhirnya dimakan sama buayanya Joko Tingkir. Nah, repot ini malaikat. Ini urusan dakwah, urusan keilmuan juga begitu. Ini terus terang saja saya ini. Sekarang itu zaman orang kata nggak mau ulama, nggak mau taklid, nggak mau madhab, nggak mau macam-macam. Kamu itu loh tamatan SMA bilang begitu tuh apa toh kamu itu? Kamu bilang matematika gitu loh cocok, jangan ngomong begitu, itu bukan ahli kamu. Ini fikih-fikih yang ditulis oleh imam madhab itu sudah dikaji 1000 tahun lebih. Yang ngaji itu ribuan ulama, ratusan ribu ulama sudah mengkaji dan dianggap sahih. Ini betul-betul dari Rasulullah SAW. Kok kamu tahu tuh jedul ini semua keliru, saya punya sendiri, hadis sendiri. Alah. Ini orang tidak benar. Orang tidak benar begitu itu semua kan. Akhirnya bikin kacau umat.
urusan fikih, halal, haram, cara ibadah itu sudah tuntas. Harus kita anggap begitu, sudah tuntas. Dibahas 1000 tahun kok tidak tuntas. Masalah sholat dibahas 1000 tahun tidak tuntas. Kalau begitu siapa yang bisa sholat sekarang kalau begitu? Ada orang punya pikiran, masalah sholat itu sudah dibahas ulama 1000 tahun belum tuntas. Dia mau bahas baru. Bagaimana itu? Oh, alamat nggak bisa sholat ini nanti akhirnya. Urusan cara ibadah, urusan halal haram sudah tuntas, selesai. Tinggal baca aja. Belajar kepada para ulama. Yang belum tuntas sekarang apa? Masjid 5 amal itu yang belum tuntas. Yang belum tuntas itu apa? Jamaah 4 bulan, 40 hari. Yang belum tuntas itu apa? Ini umat ini tidak mau sholat. Bagaimana mau sholat? Karena caranya sholat sudah tuntas. Kalau kita tidak punya pikiran seperti ini, kita tidak akan bisa berjuang, malaikat. Kita akan ditipu oleh syaitan, sehingga kita ini jadi orang cerengkel kemana-mana. Cuman ngengkel aja nggak pernah amal, jadinya. Urusan keilmuan sudah tuntas, tinggal belajar aja. Sekarang yang belum tuntas urusan dakwah. Bagaimana kirim jamaah ke Irian? Bagaimana kirim jamaah ke Merauke? Bagaimana kirim jamaah ke pojok-pojok dunia, ke Madagaskar, ke Australia? Ini yang belum tuntas. Dan ini memang kerja belum tuntas sampai kiamat. Tapi kalau urusan syariat sudah tuntas. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama, kan? Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama. Dia mau bikin kacau di kalangan umat sehingga umat ini nggak mikir amal, mikir engkel-engkelan tok. Ini betul malaikat, ini penanggung jawab semua masalahnya. Saya bilang begini, supaya kita pemikiran lurus, pemikiran nggak usah yang apa itu macam-macam, lurus. Apa yang disarankan oleh para masyayikh kita itu yang sudah dipikirkan siang dan malam oleh orang-orang ahlinya. Itu kitab Fadilah Amal itu sudah dipikirkan oleh orang-orang ahlinya. Maulana Zakaria itu muhaddis besar, karangannya tersebar seluruh dunia. Bagi orang yang tahu hadis, sudah kamu baca, kamu renungi, kamu amalkan, insya Allah selamat dunia akhirat. Nggak usah mikir ini hadis ini, bagi apa tuh hadis-hadis ini, penting selamat. Pengen selamat pora karek ngono tok. Ini orang belajar hadis arba'in saja. Itu pun pakai terjemah sudah menilai Maulana Zakaria ini hadisnya dhaif. Dhaif ki apa dhaif ki? Kuwi urusane wong ahli hadis, itu urusane umat awam. Kuwi Maulana Zakaria wis dipikir nih. Sudah dipikirkan siang dan malam bahwa yang ditulis itu walaupun dhaif tapi dhaif yang bisa diterima. Sudah ringkasnya begitu. Tinggal diamalkan saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini model Jawa Timuran enggak apa-apa begini ya, Pak. Enggak apa-apa ya. Apa-apa juga enggak apa-apa. Jadi ini masalahnya penanggung jawab semua supaya kita ini gitu loh, dalam dakwah ini jangan menga-mengo, lurus. Ini takaza tidak karu-karuan banyaknya. Jangan sampai kita ini diganggu oleh perkara yang tidak perlu. Maka diceritakan oleh para ulama, ada orang mau pergi ke masjid. Mau pergi ke masjid dicegat sama setan. Mau pergi kemana kamu? Mau ke masjid. Untuk apa ke masjid? Enggak ada gunanya kamu pergi ke masjid. Setan. Ke masjid menghadap pada Allah enggak ada gunanya, bagaimana kamu ini? Saya akan ke masjid. Oleh setan dihadang. Akhirnya gulat sama setan. Setelah gulat menang dia, pergi ke masjid. Sampai ke masjid ternyata sudah selesai sholat jamaah. Wah, ini gara-gara saya gulat dengan setan nih, akhirnya saya ke masjid sudah ketinggalan sholat jamaah. Besoknya lagi
Mau ke masjid dihadang lagi sama setan. Ke masjid lagi kamu. Mau apa sih kamu? Kamu saya ajak gulat lagi nanti. Kamu cuma ganggu aja. Saya nggak mau bicara sama kamu. Langsung dia pergi ke masjid. Sampai di masjid ketinggalan takbiratul ihram. Nah. Wah, kurang ajar ya. Saya masih ditipu lagi. Besoknya lagi dia ke masjid. Nah, dihadang sama setan lagi. Oh, dia saya bumpet, saya tidak mau ngomong. Langsung soft awal takbiratul ihram. Nah, begitu larang dakwah mereka. Nah, kalau kita ini mendengarkan omong sana, omong sini, ketinggalan, masjidnya enggak hidup, jamaah tidak keluar, iman kita merosot, terus ngerasani orang tiap hari. Nah, akhirnya setan tertawa. Alah, gitu ternyata. Tapi kalau kita ini tidak, ini kita harus insyirah. Kita ini harus, kalau kita ini mau ikut para masyayikh itu harus dari sepenuh hati begitu semuanya kan. Udah, itu sudah orang ahlinya, sudah saya ikut aja, gitu aja. Dan nanti insya Allah akhirnya kita bisa pikirkan amal masjid, kita pikirkan masturot, kita pikirkan hubungan baik dengan ulama, ya. Sehingga akhirnya seluruh umat mendapatkan manfaat. Orang yang banyak engkel-engkelan tidak akan pernah dapat sukses. Maka dalam satu riwayat dikatakan kalau Allah membenci satu kaum, maka oleh Allah dikasih ilham engkel-engkelan, bertengkar. Kalau Allah mencintai satu kaum, dikasih ilham amal, bukan ngomel. Nah. Maka kita ini bukan masalah fikih, masalah itu aja, masalah dakwah itu sendiri. Gak usah banyak engkel-engkelan. Orang itu yang mudah mufakat gitu loh. Ini cocok, ini wis apik, bismillah. Gak usah engkel-engkelan dowo-dowo. Ngono engkelan dowo-dowo kehilangan sholat jamaah. Insyaallah mulai kan? Hadirin mulaikan Allah SWT. Masya Allah. Usaha dakwah ini sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh alam. Semua orang yang tahu sudah jelas itu barokahnya dakwah ini. Di seluruh dunia. Di Indonesia, di luar Indonesia, di Amerika, di Inggris, di mana-mana. Nabi pesan kepada kita, man burika fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa sudah melihat barokah satu perkara, pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Nah, muliakan Allah SWT. Dan dakwah ini yang dimaksud saya lihat itu bukan supaya kita ini menjadi kelompok. Tidak ya. Bukan itu menjadi kelompok khusus dari kalangan umat ini. Beliau tidak ingin menambah perpecahan lagi di kalangan umat ini. Tetapi dakwah ini mau bikin suasana kerjasama dengan seluruh umat. Memang kita harus mandang seluruh pesantren itu pesantren kita, seluruh ulama kita, semua umat Islam, saudara-saudara kita, zahir batin dunia akhirat. Pandang seperti itu. Termasuk tanda hari kiamat, kata Nabi dalam hadis ini, orang tidak mau mengucapkan salam kecuali kepada orang yang kenal saja. Jadi kalau ketemu karkun, assalamualaikum. Tapi kalau bukan karkun, jalan, nggak ada salam, nggak ada kalam. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita pada seluruh orang Islam itu yang baik begitu semuanya. Apalagi kepada para ulama, apalagi pada orang-orang soleh. Dengan cara itulah semuanya Allah Ta'ala kerja ini akan bangkit. Tapi dengan cara kita ini sodok sana, sodok sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini, justru itu kerja akan merosot semuanya. Itu bukan kepada umum umat Islam, tapi sampai antara kita orang-orang dakwah ini sendiri. Syekh Abdul Wahab itu ngasih nasihat, kalau kamu ingin dakwah itu maju, jangan biasa mengatakan kenapa,
Jangan biasa mengatakan kenapa. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Jangan biasakan mengatakan itu. Kalau nanti kamu mengatakan kenapa, kerjakan merosot. Terus seperti adzan. Orang mau sholat, orang tidak mau sholat, adzan jangan dirubah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jangan dirubah. Jangan orang-orang enggak mau sholat sekarang adzan dirubah aja. Limadza la tusallun. Kenapa kamu tidak mau sholat? Oh, adzan kamu tidak sah nanti. Adzan kamu tidak sah. Kalau izin adzan kamu sah, ingin sah, orang mau sholat, orang tidak mau sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Begitu juga dakwah semalakan. Orang mau, orang tidak mau, 4 bulan, 40 hari, 5 amal maqami terus gitu. Jangan bosan-bosan. Ini karena penyakit kita, khususnya orang Indonesia itu bosenan. Gitu. Kalau lagi semangat, nanti berapa bulan gitu sudah lupa, apa mudzakarah lupa. Ingin acara baru. Ini agama itu tidak boleh begitu semalakan. Acara zaman Nabi, zaman sekarang, zaman hari kiamat sama acaranya itu. Maka begitu juga dakwah ini semalakan Allah Ta'ala. Dakwah itu satu kalimat diulang-ulang, jangan bosan-bosan. Satu pembicaraan diulang-ulang, jangan bosan-bosan. Takaza diulang-ulang, jangan bosan-bosan. Nanti insya Allah Allah akan bangkitkan orang-orang yang mau. Itu sudah sunnatullah. Jadi kalau kita sampaikan perintah-perintah agama ini, sampaikan lagi. Itu nanti sampai ke tingkatan yang diterima oleh Allah, tahu-tahu ada yang mau, atau akan datang pertolongan Allah yang tidak kita kira-kira. Maka Nabi kirim orang untuk khususi ke satu tokoh kafir di Mekah. Di hadits sahabat ini ada cerita ini. Maka dikhususi, malah dia marah-marah. Apa Tuhan kamu itu? Katanya orang kafir itu. Dari batu kah dia? Dari emas? Dari besi? Pokoknya dia itu meledek, malah menghinakan sahabat yang dikirim Nabi tadi. Maka sahabat tadi pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah khususi, saya datang sama dia, dia malah marah-marah ya Rasulullah. Datang lagi sama dia, tambah marahnya, laporan sama Nabi, saya sudah datangi tak mau marah ya Rasulullah. Datang lagi, datang tambah marah lagi, laporan sama Rasulullah sampai 3 kali. Saya sudah ke sana tak mau marah ya Rasulullah. Datang lagi kata Rasulullah. Ketika datang ketiga kalinya, dia cerita keagungan Allah. Dia tadi marah, di tengah-tengah dia marah, tahu-tahu datang halilintar mengambil kepala dia. Ini kata para ulama, ini pelajaran. Di dakwah itu kalau kamu kerjakan dengan ikhlas terus menerus nanti akan datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bentuknya macam-macam. Bisa Allah kasih hidayah, bisa Allah kasih yang lain. Tapi kita jangan coba-coba. Kita coba dan ini ada halilintar apa enggak? Oh, jangan. Kerjakan karena ikut perintah Allah dengan ikhlas, dengan kasih sayang. Nanti apa yang Allah datangkan terserah Allah, bukan terserah kamu. Insyaallah kan? Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Katanya itu saya lihat para masyayikh itu setiap bayan itu mesti ada tashkil. Walaupun ini mudzakarah tapi harus ada tashkil. Benar apa enggak begitu saya mulaikan? Di mana saja dakwah itu harus ada tashkil. Kalau tidak ada tashkil kayak azan, hayya 'alas sholahnya dihilangkan. Allahu akbar la ilaha illallah, kok enggak ono hayya 'alas sholah nih. Oh, itu tuh azan wi. Begitu juga dakwah ini kalau tidak ada tashkil namanya belum dakwah yang sempurna. Maka yang dari musyawarah Jawa Timur ini mau keluar 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja, silakan beri ke selatan. Qabulallah. Monggo yang mau keluar dari musyawarah langsung besok
Nah, 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja? Silakan ke selatan, monggo. Ini ada beberapa jamaah yang belum komplit tadi pagi tadi semuanya. Ada beberapa santri juga yang mau keluar, belum ada temannya, orang kampung. Maka ini dimohonlah dari daerah-daerah ini bisa nemani nih. Monggo, silakan mulaikan. Hadi ini mulaikan Allah Ta'ala sebagaimana tertib dari para masyayikh kita. Kalau ada pegawai negeri mau keluar harus dengan cuti, ya enggak? Begitu juga kalau ada ulama-ulama keluar tuh harus ditafakur dulu semuanya kan. Kerja-kerjanya di madrasah dia atau di pesantren dia atau di masjid dia itu bagaimana? Sudah ada yang gantikan belum? Beberapa tahun yang lalu saya itu di Mekah. Ada itu orang Mekah mau keluar 40 hari di imam masjid. Ketika mau keluar 40 hari, maka datang pada Maulana Sa'ad, waktu itu haji Maulana Sa'ad. Syekh, saya mau keluar 40 hari. Ditanya langsung oleh Maulana Sa'ad, kamu kerjanya apa? Saya imam masjid. Sudah ada yang ganti belum? Belum ada. Lalu terus gimana? Ya pokoknya nggak tahu lah. Yang penting saya itu harus keluar sekarang. Oh jangan begitu katanya. Kamu pulang dulu cari ganti imam masjid itu. Setelah kamu dapat ganti barulah kamu keluar. Nanti kalau kamu tinggalkan kerja kamu sebagai imam itu langsung kamu tinggalkan, nanti kamu pulang nggak bisa menghidupkan masjid kamu. Orang-orang masjid kamu akan marah semua sama kamu, nggak bisa menghidupkan amal kamu nanti. Cari ganti dulu. Jadi semulaikan ini penting apa itu untuk diperhatikan sama tim tashkil ini. Jadi kalau ada ulama-ulama, ustaz, ditafakut juga. Ditafakut juga sebagaimana kita tafakut pegawai negeri, tafakut polisi. Kalau enggak itu padahal urusan dunia. Pegawai negeri, polisi, kantor urusan dunia. Tapi kalau enggak ada cuti, enggak boleh oleh masyayikh itu. Begitu juga ini ustaz-ustaz di masjid, ustaz kalau dia harus disiapkan dulu. Bukan berarti enggak keluar, tapi dengan persiapan. 1 tahun dan 12 bulan. Yang 11 bulan ini untuk persiapan mencari ganti, yang 40 hari untuk keluar. Insyaallah mulai kan? Nah nanti insyaallah ustadz itu pulang bisa menghidupkan amal di masjidnya, bisa menghidupkan amal di pesantrennya, di madrasahnya. Tapi kalau kita bedol gitu saja, pulang orang marah semua, santri sudah hilang semua. Akhirnya dia kecewa, akhirnya dia juga lemah, tidak mau ikut dakwah lagi, kapok sudah. Jadi akhirnya malah jadi beban kepada kerja-kerja dakwah ini. Tapi kalau keluar dengan persiapan, maka ini pentingnya keluar dari mahalah. Seperti tadi habis ngasar sudah karguzari kan, 1 jamaah dari mahalah, 4 bulan dari mahalah sudah persiapan 1 tahun. Bahkan itu tadi dari mahalah Maswati tadi itu, Pak Anas tadi itu 4 bulan persiapannya 3 tahun, 40 hari terus tahun depan nanti akan keluar 4 bulan dari 1 mahalah. Nah karena sudah 1 mahalah, sudah disiapkan bekalnya, disiapkan kerjanya, disiapkan semuanya, akhirnya keluar 4 bulan, pulang itu bisa kerjasama, menghidupkan amal, nggak ada masalah. Itu namanya bil hikmah namanya. Bukan bedul-bedul saja. Kalau bedul-bedul saja nanti, iya kalau orang itu pas imannya kuat itu lah. Kalau pas imannya lemah bisa jadi jeglek nanti malahan. Dan kita jangan tergesa-gesa semuanya kan dalam kerja dakwah ini. Ini kalau nggak dicabut sekarang itu sudah nggak jalan-jalan ini loh. Jangan begitu. Orang tuh keluar sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfudz sana.
tenang-tenang saja. Jadi tim taskil itu tenang-tenang saja. Jangan ini kalau tidak dipancung nggak keluar-keluar. Oh, jangan bilang begitu. Yang mengeluarkan kamu memang. Allah yang mengeluarkan. Nah, kalau Allah sudah mengeluarkan, onta pun bisa keluar dari batu. Lautan pun bisa jalan raya kayak Nabi Musa. Kamu tenang-tenang saja. Dengan hikmah, dengan lembut. Nanti waktunya keluar, dia mesti keluar. Kalau mau agak keras, boleh. Tapi kerasnya jangan sama orang. Jam 3 malam jangan tidur nangis, ya itu kerasnya gitu. Tahu-tahu pagi-pagi orang sudah bawa tas. Nah, oh doa ini penting. Orang itu kalau yang tidak suka bangun malam, biasanya dakwanya dikeras mulai kan. Ini kalau nggak dipancung, nggak kapok-kapok nih, gitu akhirnya gitu tuh. Tapi kalau orang tuh biasa bangun malam, biasa nangis malam, oh ini doa saya belum makbul, nanti malam saya ngedoa lagi. Beberapa bulan yang lalu itu ada orang Bendo sana, orang Magetan, datang sama saya mau keluar 40 hari, istri saya nggak boleh. Bagaimana ini Pak Kiai? Kamu mau keluar betul? Iya keluar betul. Tidak bohong? Tidak. Nah, kalau kamu yang tidak bohong, saya kasih amalan sekarang. 3 hari 3 malam, mulai maghrib sampai subuh jangan tidur. Baca Fatihah untuk istri kamu. 3 hari 3 malam, mulai maghrib sampai subuh jangan tidur. Baca Fatihah untuk istri kamu. Nanti kalau sudah 3 hari laporan sama saya. Baru 1 hari sudah datang. Loh, kok sudah datang? Istri saya sudah boleh Pak Kiai. Kamu amalkan berapa? Baru 1 malam dan tidak sampai subuh Pak Kiai. Oh, ini belum berangkat sudah dapat pengalaman iman dia. Akhirnya keluar, bagus. Kali kalau tim taskilnya tidak biasa doa, biasanya pancung, keluar saja. Apa istri perintah Allah kok dihalang-halangi istri. Iya. Tapi caranya bagaimana supaya ini kalau nanti begitu dia keluar 40 hari nggak bisa pulang ke rumah bagaimana? Akhirnya di markas saja. Kamu kok di markas saja kenapa? Khidmat markas. Seumur hidup kok, seumur hidup memang kamu nggak bisa pulang. Nah, ini guyonan sebetulnya mulai kan, tapi ini kan kita lihat hari-hari begitu. Coba kita rubah cara itu semula kan. Orang itu mau keluar itu suruh doa, suruh nangis sama Allah, buat amalan. Baca Fatihah apa, terserah apa dia yang mantep, baca Fatihah apa, baca selawat. Kata Sayyidina Umar, kalau orang itu mau doa mulai maghrib sampai subuh, doa dia mesti makbul, kata Sayyidina Umar. Tapi yang kuat doa maghrib sampai subuh ini memang jarang-jarang ini. Kalau nargib memang enak, tapi ini kalau doa betul itu biasanya ngantuk itu biasanya itu. Maka ini semulaikan Allah Ta'ala, kita dakwah, kita asasan kembali kepada iman. Jangan hanya ini mudzakarah tertib, tapi setelah tertib tidur. Kita tidak punya hubungan yang kuat kepada Allah. Oh, tidak jalan. Tidak begitu itu ceritanya orang-orang yang sukses dalam dakwah. Syekh Muhammad Ilyas itu semula kan. Kadang-kadang udah habis ngisak itu masih musyawarah sampai malam itu. Selesai musyawarah, orang-orang yang musyawarah sudah teler semua, langsung tidur. Tapi Syekh Ilyas itu malah wudu, cari tempat yang gelap, Allahu Akbar, nangis. Nah, itu dai namanya semula kan. Nah, itu dai itu begitu. Ya kita mau belajar begitu. Kita bukan ingin jadi fikirman. Ini istilah fikirman itu saya nggak tahu dari mana itu. Akhirnya mikir tok ini orang ini akhirnya fikirman. Nah, kita ingin jadi dai dengan cara minhaji Rasulullah SAW. Insyaallah malaikat malam hari doa, nangis pada Allah dengan tawadhu, dengan ikhlas, istiqomah. Insyaallah kerja akan naik dengan izin Allah. Insyaallah malaikat.
Saya kira itu saja semulakan. Sekarang kita siap-siap sholat isya. Khidmat dulu pesan Sa? Sholat isya dulu. Bagaimana itu orang khidmat itu? Oh, sholat isya dulu aja ya. Sholat isya nanti makan terus ada mudzakarah lagi nanti. Kurang lebihnya kami minta maaf semulakan. Ini tadi terlalu semangat saya kelihatannya saya ya. Ini kalau lebih ya ditata sendirilah, jangan semua yang saya katakan itu kamu makan saja, jangan. Ya kan kira-kira baik ambil, kalau tidak baik ya kamu perbaiki sendiri, kan sudah gede-gede ya. Anallahu hamdi.